Halo semuanya, selamat ketemu kembali dengan Roditu Channel. Ya, baik. Materi kita hari ini untuk pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan adalah bagaimana kita siswa SMK bisa membuat satu player untuk kebutuhan periklanan ataupun promosi, baik secara offline maupun online, sehingga nanti siswa bisa membuat periklanan atau player untuk promosi tersebut tanpa melalui jasa copywriting atau jasa perikanan, sehingga biaya iklan bisa dialokasikan untuk biaya yang lainnya. Jadi mudah-mudahan dengan pembelajaran kita hari ini, siswa SMK atau siapapun bisa membuat satu player untuk iklan ataupun promosi dengan cara yang sangat sederhana, namun demikian bisa digunakan untuk kebutuhan iklan ataupun promosi dari produk yang kita buat. Slide kedua, kita bisa lihat bahwa biaya iklan bisa kita pangkas sehingga sekali lagi biaya iklan itu bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lain. Nah, ini tentu akan memberikan satu keuntungan bagi perusahaan ataupun UMKM untuk bagaimana bisa mengembangkan usahanya tanpa harus mengeluarkan biaya iklan yang cukup mahal. Ya, untuk kalian yang suka dengan video ini, silahkan untuk di-subscribe ya. Ya, untuk membuat satu player, baik untuk periklanan ataupun promosi, itu harus memenuhi kaidah yang berlaku seperti yang terpampang di slide, yaitu ada kaidah untuk paparan deskriptif, dan yang kedua ada paparan naratif, dan yang ketiga adalah paparan argumentatif, dan yang keempat adalah paparan persuasif. Ya, baik. Paparan yang pertama untuk kaidah pembuatan periklanan ataupun promosi itu harus memenuhi kaidah paparan deskriptif, yaitu paparan yang seolah-olah konsumen ataupun pelanggan melihat barang yang kita promosikan atau yang kita iklankan. Makanya kenapa di sana saya gambarkan mata, karena deskriptif ini identik dengan kita seolah melihat sendiri barang yang kita iklankan atau yang kita promosikan. Itu definisinya. Nah, di sana ada contoh produk ya berupa alas setrikaan yang saya buat sendiri, dan di sana contoh kata-kata untuk promosi atau iklannya adalah produk kami adalah alas setrika yang terbuat dari busa khusus, tahan panas, dilapisi dengan kain karakter beragam dengan ukuran 50 kali 100 cm, sehingga kini Anda dapat menyetrika dengan praktis tanpa lapisan kain bertumpuk dan ekonomis, karena memang harganya sangat terjangkau. Dan untuk kaidah yang kedua dalam membuat paparan iklan ataupun promosi itu harus memenuhi paparan naratif ya. Di sana di slide saya gambarkan dengan experience ataupun pengalaman, di mana paparan naratif adalah tulisan yang mengungkapkan pengalaman pribadi, kisah atau peristiwa berdasarkan urutan-urutan kejadiannya. Ya. Nah, di sana saya lampirkan contoh produk yang saya buat, di mana paparannya adalah awal mula saya membuat produk ini ataupun spon pancing ini adalah ketika saya memancing, susah sekali untuk mengaitkan kail ikat yang ada. Dan ada di antara pemancing yang menggunakan sendal jepit bekas. Dari hal tersebut, saya berpikiran untuk membuat media khusus untuk menancapkan kail, khususnya kail ikat di spon pancing dengan ukuran tertentu, dengan tambahan sablon sebagai media promosi untuk toko pancing. Kaidah yang ketiga untuk membuat player promosi ataupun iklan itu harus memenuhi kaidah paparan argumentatif, yaitu teks yang berisikan pemaparan pendapat, pokok bahasan, ulasan, dan ide pribadi penulis. Nah, ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar mempunyai pendapat yang sama dengan penulis.
Nah, di sana di slide saya gambarkan argumentatif adalah alasan ya. Jadi kenapa konsumen harus membeli produk yang kita tawarkan. Nah, contoh di sana produk yang saya tawarkan adalah ada kursi dari drum ya. Nah, pemaparannya di sana adalah banyak orang yang masih enggan untuk mendaur ulang sampah untuk menjadi barang dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi dari harga sebelumnya. Demikian halnya dengan saya yang membuat kerajinan kursi dari drum dan tong sebagai produksi kursi yang berbeda dari kursi kebanyakan dengan nilai profit di atas orang berdagang. Karena saya percaya pebisnis berbeda dengan pedagang. Selain itu juga hal tersebut dapat membantu pemerintah dalam pengelolaan sampah yang ada. Yang berikutnya untuk membuat satu player untuk iklan ataupun promosi harus memenuhi kaidah paparan persuasif ya. Di sana digambarkan oleh saya bahwa persuasif adalah opini atau pendekatan ya, di mana paragraf persuasif adalah teks yang digunakan untuk menghimbau, mempengaruhi, membujuk atau merayu pembaca sehingga terpengaruh untuk mengikuti kegiatan penulis naskah tersebut ataupun mau membeli produk yang kita tawarkan. Di sana ada contoh produk yang saya buat juga, yaitu ada spons serbaguna di mana di sana dicantumkan kegunaannya untuk memandikan ayam jago, membersihkan motor serta mobil. Dan sedang untuk paparannya di sana disebutkan adalah produk ini sangat multiguna, dapat dipergunakan untuk memandikan ayam jago, membersihkan motor, mobil serta perlengkapan cuci lainnya. Dengan kualitas busa yang bagus serta harga yang murah, Anda sudah mendapatkan barang. Ya, demikian tadi pembahasan mengenai 4 tips. Yang pertama, bagaimana cara kita membuat flyer untuk kebutuhan promosi dan iklan kita, sehingga iklan ataupun promosi kita yang kita buat oleh sendiri itu memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Yang pertama adalah kaidah deskriptif, yang kedua adalah kaidah naratif, yang ketiga kaidah argumentatif, dan yang terakhir adalah kaidah persuasif. Nah, sekarang prakteknya bagaimana cara membuat player dan promosi itu menjadi 4 tips berikutnya. Kalau tadi kan teorinya adalah 4 tips ya. Nah, bagaimana prakteknya itu memenuhi 4 tips berikutnya. Nah, kira-kira apa? Silahkan kalian untuk bisa menjawab. Untuk selanjutnya akan saya buatkan lagi video 4 tips berikutnya sebagai praktek dari teori 4 tips yang pertama. Silahkan ketik di komen pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.